Memang kamu punya anak? Maksud aku anak angkat. Oh, Nadine itu anaknya Miska, yaitu mantannya Farel. Suaminya nggak tahu kemana. Fit, Salma kembali ke retro ya. Jangan mentang-mentang yang punya retro tunangan kamu. Jangan sampai bocorkan rahasia Inferno ke dia ya. Ya nggak lah, Pak. Oke, semua taruh. Saya duluan ya. Thanks ya, bro. Ada telepon dari cewek cantik yang namanya Fitri nggak? Gak ada sih. Emangnya Fitri itu siapa? Pengen tahu? Raya dulu dong. Man, tuh lihat tuh calon istri kamu. Kamu beruntung, Man. Dia merawat juga dengan tulus. Iya, Pak. Jadi pengen cepet-cepet kawin. Mas Arman, anak lagi sakit mikirin kawin. Ih, kenapa ngomel sama gue sih? Nih, papa yang mancing-mancing. Jadi gue yang diomelin. Edo bareng papi sama mami. Kata papi tadi, papi mau nganterin mami check up di rumah sakit. Iya, Papi baru habis check up. Terus mobilnya mogok. Bannya kempes maksudnya. Ya, udah Papi tinggalin di mall. Ada Edo. Sekalian aja. Dari Wonogiri. Halo, Assalamualaikum, Bule. Bule, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Iya, Fitri sehat kok. Farel juga alhamdulillah sehat. Sama Bule, Fitri juga kangen banget sama Bule. Sabar ya, nanti insya Allah pas lebaran, aku sama Farel ke sana. Iya Bule, pasti nanti Fitri sampein salam dari Bule ya. Ya, waalaikumsalam. Jadi nggak sabar pengen cepet-cepet lebaran. Udah nggak sabar, aku kangen banget sama suasana lebaran di Wonogiri. Ayang Bila, kamu tidur di bawah, Gi. Jangan tidur gitu dong. Ntar sakit lagi punggungnya. Biar aku jagain si Yuga, ya? Maaf ya Mas, aku tidur duluan ya. Habisan ngantuk banget. Nanti kalau Mas ngantuk, biar gantian deh. Aku yang jagain juga dan Mas tidur, ya. Udah tenang aja. Lagian juga si Paul paling tidur sampai pagi, kan baru minum obat. Jadi? Jadi kita bisa tidur berdua di bawah. Astagfirullahaladzim. Mas apa-apaan sih? Canda. Gitu aja diambil hati. Yaudah, terus sana. Biar aku tidur sini. Ya? Awas ya kalau macem-macem. Enggak. Takutan banget sih. Kalau macam-macam, pencet bel aja panggil suster, ya. Tante Nabila. Apa bohong? Katanya Tante Nabila nemenin juga di rumah sakit. Ini tante sayang, ada apa? Habisan, tante nggak ada sih. Tante tidurnya di mana? Di bawah. Tuh, di kasur. Ngigo nih anak. Udah tidur, buruan. Nggak mau. Juga nggak mau tidur. Juga maunya tidur sama Tante Nabila. Aduh, gimana ya? Ranjangnya juga kan nggak cukup sayang. Kamu nih lagi sakit gede banget sih adatnya. Udah tidur. Juga nggak tidur deh nih. Kalau nggak dikelani sama Tante Nabila. Ini sama dong. Mas, gini aja Mas. Biar Yuga tidur di bawah sama saya. Nanti kalau misalkan dia udah nyenyak, dipindah ke atas aja sama Mas. Gimana? Ya udah deh, nggak apa-apa. Paul, tidur bawah sana.
Fit, ini kebaya hasil jahitan bule. Kamu pakai ya pas ijab kabul sama Farel. Makasih banyak ya bule. Kamu pasti cantik sekali pakai kebaya itu. Kalau aku pakai kebaya ini cantik, karena kebaya bikinan bule lebih cantik. Ya Allah, cuma mimpi. Kangen banget sama bule. Atas nama cinta. Udah lumayan kok suhunya. Udah nggak begitu panas lagi. Tolong, Sus. Nungging sebentar ya. Yang bila kok nyuruh-nyuruh nungging suka gitu, malu Iya deh nih nungging tuh. Buka celananya sedikit. Buka dikit. Jangan kan dikit. Buka semuanya nih tuh. Pantat gue disuntik. Siapa yang suntik nih? Aduh sakit banget. Astaga, siapa sih yang sakit sebenarnya? Saya dokter. Terus kenapa Mas yang tidur di ranjang ini? Ini kan buat pasien. Habis anak saya, pengen tidurnya di bawah sama calon istri saya. Saya pengen tidur bertiga, nggak dikasih. Makanya daripada membazir, ini ranjang saya tempatin aja. Tapi kenapa pantat saya yang jadi suntik? Aduh, sakit pantat gini. Kamu kenapa, Fit? Kok diem aja? Rel, kamu tahu nggak? Semalam itu aku mimpiin bule datang ke kamar aku dan ngasih aku kebaya untuk kisah nanti ijab kabul. Kamu tahu nggak arti mimpi itu apa? Enggak, emang kamu tahu? Itu artinya kamu pengen cepet-cepet nikah sama aku. Rel, itu artinya aku kangen banget sama bule. Buktinya aja aku mimpiin bule datang ke kamar aku. Jadi kamu nggak pengen cepet-cepet nikah sama aku? Ya gitu juga mau. Rel, aku kangen banget sama bule. Sampai-sampai aku nggak sabar nunggu lebaran nanti, karena lebaran kan kita pasti ke sana. Sabar ya sayang. Rel, gimana kalau weekend ini kita pergi ke Wonogiri berdua? Nengok bule, mau nggak? Emangnya bule sakit, Fit? Ya enggak lah, Rel. Kesana itu kan bukan karena bule sakit aja, ya nengok aja. Ya, Fit, kerjaan aku lagi overload. Maklum lah mau lebaran, jadi pada kerja cepat biar bisa libur panjang. Aku ngerti. Jangan sedih ya sayang. Nanti deh kalau habis lebaran kita baru kesana. Soalnya sekarang kan harus mudik, macet banget, Fit. Kamu nggak marah kan? Enggak kok. Nanti ada acara buka puasa bersama loh di rumah aku. Siapa aja ini undang? Teman-teman terdekat dan keluarga. Ini untuk ngerayain kamu udah keluar dari Invero dan kembali ke Retro. Ya ampun, Rel. Jadi kamu ngadain acara itu untuk ngerayain aku? Nggak tahu kenapa aku ngerayain ini, Fit. Tapi aku senang banget kamu udah kembali, sayang. Makasih banyak ya, Rel. Pak, semuanya udah berkumpul di ruang meeting. Pak Edo, kita siang ini jadi meeting kan? Ya. Jadi. Kok Bapak lesu kayak gitu sih? Bapak sakit ya? Enggak. Saya cuma malas saja. Sesudah nggak ada Fitri di kantor ini, semangat saya ikut lenyap. Pak, saya dulu sangat kenal Bapak dan Bapak tuh orangnya sangat profesional.
Bapak sangat memiliki kemauan yang kuat. Dan Bapak gak gampang menyerah sama hal yang kayak gini. Ya memang, Fit. Tapi itu dulu. Sebelum saya kenal Fitri. Bapak jangan cengeng kayak gini dong. Kata Allah, Frida. Saya sendiri nggak nyangka. Patah hati ternyata sesakit ini. Tapi perempuan hebat di dunia ini kan gak cuma Fitri, Pak. Frida, saya tidak mencari perempuan hebat. Saya cuma cari perempuan yang bisa menyentuh hati saya sendiri. Dan itu cuma Fitri. Aku juga gak pernah nyangka, Dok. Sakit hati itu ternyata sesakit ini. Sorry Frida, kamu duluan ya. Saya mau telepon Fitri. Mau minta kabar. Permisi, Pak. Kangen banget sama bule. Ya bule. Bule? Kamu panggil saya bule sekarang? Maaf Pak Edo, saya bukan manggil bule, tapi bulik. Bule adalah siapa? Bule itu artinya tante. Adiknya bu saya. Saya kangen banget Pak sama dia. Dari tadi saya ngelamunin dia, makanya saya ngaco deh ngomongnya. Kenapa kamu pikirin dia? Iya Pak, saya kangen banget sama dia. Pengen banget jenguk bule saya, tapi waktunya belum memungkinkan. Emang kamu sayang banget sama dia? Iya Pak, bule saya itu udah seperti pengganti orang tua saya sendiri. Saya kangen banget sama dia. Tapi saya pengen ke sana, pengen ke kampungnya bule saya. Waktunya belum ada yang tepat, Pak. Kalau dia di depan kamu sekarang, kamu bilang apa? Yang bener aja, Pak, emangnya sulap. Pak, bule saya itu ada di Jawa Tengah, di Wonogiri. Kalau dari Jakarta aja naik kereta ke sana 12 jam. Mana mungkin dia tiba-tiba di depan aku. Fitri, kamu harus keajaiban. Kamu harus selalu optimis bahwa apapun yang kamu pengen, kamu bisa mendapatkan. Pak, saya itu suka realistis. Jadi saya nggak suka yang berandai-andai. Oke, saya meeting dulu ya, Fit. Salam buat Feral. Iya, Pak. Fit, proposal yang kemarin udah selesai belum? Belum, Rel. Maaf ya. Kerjaku lambat, lagi nggak konsen. Kamu masih mikirin bule ya, Fit? Aku janji, Fit. Setelah urusan kantor selesai semua, kita akan jemput bule di Wonogiri. Rel, kalau aku lagi kangen sama bule, tiba-tiba tring dia ada di sini. Hebat banget ya. Kamu ngayalnya enggak deh. Yaudah ya. Nanti saya minta data pribadi Fitri. Untuk apa, Pak? Ya, saya mau cari alamat orang tua di kampung. Dia tulis kan? Iya, tapi untuk apa sih, Pak? Udahlah Frida, ini urusan saya. Oke, kita bisa mulai meeting sekarang. Makin aneh-aneh aja nih orang. Tan, lu ikut buka bersama di rumah Farel kan? Gua nggak bisa, Al. Gue udah terlanjur janjian sama Moza mau buka puasa bareng di rumah dia. Dia mau masakin spesial buat gue. Bagus dong. Ya udah, gue seneng ya. Kalau lu udah nggak ngecewain dia lagi, itu artinya lu udah semakin dewasa dan punya komitmen, ya Tan? Hah? Komitmen? Wah, Al.
Kalau cuma buka puasa bareng sih, kalau menurut gue itu bukan komitmen yang gimana gitu, Al. Biasa aja kali. Lagi pula, akhir-akhir ini gue makin takut sama omongannya Moza. Omongan soal apa? Kayaknya dia udah ngebet banget pengen married sama gue. Ya ampun Tan, bagus dong. Lu juga kepengen kan? Dulu iya, tapi makin kesini kok gue jadi ragu ya, Al. Kenapa lagi? Lu masih cinta kan sama Moza? Cinta sih, Al. Tapi kalau gue lihat teman-teman gue makin ragu buat nikah. Gue ngelihat teman-teman yang seumuran gue masih bebas kayak gitu. Kalau lu ngeliat orang terus, lu gak bakal maju. Lu ngomong kayak gini bukan berarti lu nyesel kan dapet cewek yang lebih tua? Gue nggak pernah nyesel, Al. Gue cuman nggak siap aja. Ya udah, gue duluan ya. Selamat berbuka puasa ya sama Moza. Oke, thank you. Tan, semua kerjaannya udah kelar kan? Sekarang kita pergi ke rumahnya Farel yuk. Ke rumah Farel? Mau ngapain? Kamu tuh gimana sih? Kita semua kan diundang buat buka puasa bareng di rumahnya Farel. Ya, tapi kan kita udah janjian mau buka puasa bareng di rumah kamu, Mos. Itu kan bisa besok, Tan. Sekarang kita hargain undangannya Farel ya. Aku nggak bisa ikut. Kenapa? Ya nggak bisa aja. Serah kamu lah kalau kamu masih nekat mau ke acaranya Farel. Yang jelas aku kecewa banget sama kamu. Ternyata kamu lebih pentingin Farel daripada janji kamu sama aku. Ya ampun, Tan. Acara kayak gini kan gak tiap hari. Kamu ngerti dong. Serah kamu lah kalau kamu lebih pentingin undangan Farel. Sayang ya, Hyuga sama Norman masih di rumah sakit. Ya udah, sekarang kita doain aja ya, biar Hyuga itu cepat sembuh. Al, Moza nggak datang. Moza ada janji sama Tristan, Rel. Katanya sih mau buka bersama bareng. Tan, Ngapain kamu kesini? Bukannya kamu mau buka puasa bareng sama mantan kamu itu? kamu tuh ngomong apa sih, Tan? Aku sengaja ngebatalin semuanya buat kamu. Tapi kamu nyesel kan? Kamu kecewa kan nggak bisa datang ke acaranya Farel? Aku kecewa bukan karena aku nggak bisa datang ke acara itu. Aku kecewa karena kamu nggak pernah percaya sama aku. Ya tapi emang kamu masih punya perasaan cinta kan sama dia? Kamu tuh ngomong apa sih, Tan? Cemburu kamu tuh nggak beralasan, tahu? Kalau gitu aku pengen kamu bersumpah demi Tuhan kalau kamu emang udah gak punya perasaan cinta lagi sama Farel. Masalah sesepele ini aku mesti sumpah demi Tuhan. Ya buat aku ini bukan masalah sepele, Mos. Aku nggak bisa dan aku nggak mau. Cuman buat masalah sepele kayak gini mesti bawa-bawa nama Tuhan. Atau kamu takut ngingkarin perasaan kamu sendiri? Hah? Susah ya ngomong sama kamu. Aku udah jauh-jauh datang ke sini dan kamu sama sekali nggak ngargain aku. Mendingan aku pulang. Jadi, masih ada tiket ke Solo untuk besok pagi kan? Oke, terima kasih. Loh, Mos, Tristan mana? Dia lagi nggak enak badan. Mos, bukannya kamu lagi ada acara berdua sama Tristan? Nggak tahu lah, Al. Dia ngambek nggak jelas gitu. Aku jadi males. Ya udah deh, aku makan dulu ya, udah lapar. Moza sama Tristan emang pasangan yang aneh ya, Kay. Berantem terus. Pagi, Bu. Sorry, permis ya. Saya mau ketemu dengan buliknya Fitri. Saya ini ngimpi apa bukan sih? Kok orang ini ada di sini? Saya di Jakarta, Pak, di Wonogiri.
Bu, saya Edo, bosnya Fitri dengan Inferno Advertising. Iya. Saya ingat. Bapak yang pernah ada di TV kan? Yang pernah ngomongin soal kantor Farel? Itu masa lalu, Bu. Tapi sekarang hubungan saya sama Farel sudah membaik. Sangat baik malah. Syukurlah kalau begitu. Kok Mister ada di sini? Mister? Habis harus panggil apa? Bapak kan orang asing. Bule. Ya, sebutan kita mirip ya. Saya bule, ibu bule. Iya, kedengarannya saja yang hampir sama. Tapi sebetulnya artinya beda. Pak, Mister, Pak, silakan yuk, ayo masuk. Saya sengaja datang ke sini naik pesawat pagi untuk ngajak ibu ke Jakarta. Saya ke Jakarta? Memangnya ada apa dengan Fitri? Fitri baik-baik saja kan? Enggak, Fitri sehat. Tapi saat ini dia kangen sekali sama ibu. Dia pengen ketemu ibu. Dan ayolah, datang ke Jakarta sama saya. Itu cuma sejam naik pesawat. Tapi... Bu, ibu mau membahagiakan Fitri kan? Ini bisa jadi kejutan buat Fitri. Dia pasti senang kalau ibu tiba-tiba muncul di depan Fitri. Tapi kenapa kok Bapak yang jemput? Bukannya Farel. Farelnya kemana? Ya, Farel sedang sangat sibuk. Dan karena kita udah mulai berteman, dia minta tolong sama saya. Waduh, bagaimana ya? Saya sebetulnya juga kangen sekali sama Fitri. Tapi... Ayolah Bu, 2 atau 3 hari, Ibu bisa pulang ke sini. Yang penting kangennya Fitri udah terobati. Pak Edo baik sekali. Akhirnya kamu setuju kalau kita ngontrak rumah sendiri? Ya, gitulah Mas. Tapi mungkin nanti aku akan sering main ke sini karena belum tentu saya betah di rumah saya yang baru. Kok gitu sih? Dulu kan kita pernah ngontrak di rumah yang kecil, yang sempit. Kamu bisa survive kan? Kamu lupa ya? Itu kan dulu Mas Bram, beda sama sekarang. Lagian saya sudah terlanjur betah tinggal di sini. Ya, kita coba aja dulu, Mai. Siapa tahu ini menjadi sesuatu yang baik buat hubungan kita berdua. Buat saya selama ini hubungan kita tuh baik-baik aja kok, nggak ada masalah. Yang bermasalah itu kamu sendiri. Kamu yang nggak pernah mau mengerti profesi saya sebagai model. Iya kan? Wah, nggak dimakan nih. Buat gua aja, lumayan buat puasa. Ya ampun Mas, itu kan jatahnya juga. Makanan pasien lagi. Ah, paling sama si Paul nggak dimakan. Lagian kan sayang. Kita berdua aja yuk, daripada beli di bawah. Mas ini nggak sayang ya sama anak? Nggak apa-apa kok. Itu buat papa sama Tante Nabila aja. Soalnya juga lagi nggak enak makan. Jangan dong sayang. Kapan sembuhnya coba kalau kamu nggak mau makan? Iya nak, Papa minta maaf ya. Kalau gitu kamu makan deh. Ntar nggak sembuh-sembuh lagi. Mana biaya antar rumah sakit tambah mahal. Ya ampun Mas, kok hitung-hitungan sih sama anak? Lagian juga kan nggak pengen sakit. Ntar diuntik lagi. Nadine kangen deh sama Kak Yugo. Nanti abis buka kita kesana ya Tante. Sabar ya sayang, abis buka kita sholat maghrib dulu. Kan jam besoknya juga jam 7 malam ya? Iya,
Aku juga kangen sama Mas Norman, sama Yuga juga. Kayaknya gak rame ya kalau nggak ada mereka. Fitri, sepertinya mobil Edo. Kok tumben nih kesini? Halo, selamat sore. Selamat sore. 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 Sayang, saya ada oleh-oleh untuk kamu. Dan ibu dan papa. Makasih Om Ganteng. Ya ampun, nggak usah repot-repot. Pakai bawa oleh-oleh segala, nah Edo. Dok, tumben kamu kesini mau ngapain? Fitri, saya ada kejutan buat kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bule. Bukannya Bule di Wonogiri? Aduh, apa kabar kamu, Fit? Bule kangen banget sama kamu. Fitri juga kangen banget sama Bule. Bule apa kabar? Sehat kan? Alhamdulillah, Rel. Mami papi kamu gimana? Mereka baik-baik aja kan? Bule makasih ya, Bule mau kesini. Jangan terima kasih sama Bule, tapi terima kasih sama mantan bos kamu ini, Pak Edo. Dia yang jauh-jauh jemput Bule ke Wonogiri untuk datang ke sini. Tadi siang, Pak Edo datang ke rumah kita, Fit. Terus, Pak Edo ngajak Bule untuk datang ke Jakarta pakai pesawat. Pak Edo makasih banyak ya. Makasih udah bawa Bule ke sini. Saya kan udah bilang, Fitri, bahwa kamu harus optimis. Kamu bisa mendapatkan apa saja yang kamu inginkan. Iya Pak, saya merasa semuanya tadi nggak mungkin. Saya cuma berandai-andai, saya akan bahagia banget kalau Bule tiba-tiba ada depan saya. Sekarang semuanya kenyataan kayak mimpi. Hebat ya Al, Edo punya inisiatif kayak gini. Udah, sekarang kita semua masuk, kita buka bersama di sini, ya? Ayo, Nak Edo, Bu, monggo. Ayo, yuk. Yuk. Fit, Ya lupa, kamu sih keleletan. Iya masuk. Kamu kayaknya capek banget ya, Mai. Walaupun aku sering kesel sama kamu, sebetulnya aku sering gak tega ngeliat kamu kerja sampai subuh. Seandainya aku punya penghasilan yang besar, Mai, kamu pasti gak perlu kerja sampai capek kayak gini. Mudah-mudahan nanti kalau kita pindah rumah, hubungan kita jadi makin baik ya, Mai ya. Aku kangen sama hubungan kita yang mesra, kayak kita waktu pacaran dulu. Aduh Mas, apaan sih? Kaget banget tahu saya. Udah, saya ngantuk banget Mas, mau tidur ya. Aduh, untung semuanya udah pada cepet tidur. Wah, sekarang udah mulai susah deh ngajak lo party. Aduh, udah deh, buruan. Ntar malah ketahuan ini. Yuk.
Mulai sekarang tolong, perlakukan saya seperti anak laki-laki kedua dari Pak Utama dan Ibu Lia. Anggap saja saya seperti keluarga. Jangan perlakukan saya seperti orang luar, ya. Proyek ini butuh partner yang ahli di bidang ini. Retro. Kamu berlebihan, Edo. Saya juga yakin Inferno bisa jalanin proyek ini dengan sendiri. Apalah artinya Pulau Umang? Perusahaan Inferno kan pernah berjalan di Hollywood. No. I'm serious. Saya nggak akan berani untuk tangan kontrak kalau kamu tidak terima tawaran saya. Oh, saya lupa. Saya beli sesuatu buat kamu, Fit. Ketuk. Ya ampun, Do. Kamu beli ini di mana? Makasih banyak ya, Do. Kamu tahu nggak? Farel itu dulu pernah mati-mati nyariin aku getuk ini. Tapi nggak ketemu. Kamu inget kan? Iya. Farel, saya beli sesuatu buat kamu juga. Nih. Makasih, Dok. Kamu baik banget. You are my good brother. Why not? Right? Terima kasih, anak. Iya, Pak. Rel, tangan Edo berdarah. Nggak apa-apa. Cuma luka sedikit. Fitri, saya ada kejutan buat kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bule. Halo. Halo sayang. Gimana? Kamu udah nyampe rumah? Udah. Kok suaranya bete gitu sih? Kenapa sih sayang? Enggak. Mungkin aku agak terlalu capek aja kali. Bohong. Kau pasti punya masalah kan? Ayo dong cerita sama aku. Aku kepikiran Edo, Fit. Edo. Rel, kok Edo lagi sih? Emang ada apa lagi sama Edo? Enggak deh, lupain aja. Fit, boleh gimana? Lagi istirahat ya? Fit, aku senang banget loh. Kamu bisa ketemu Bule, nggak keduga gini. Rel, kamu jangan nutup-nutupin masalah kamu dong. Aku tahu kamu tuh punya masalah. Udah cerita sama aku. Ada apa lagi sama Edo? Fit, ada nggak yang nggak bisa aku lakukan tapi Edo bisa lakukan? Kok kamu ngomongnya gitu sih? Fit, aku serius. Tinggal jawab aja. Ada nggak yang aku nggak bisa lakukan tapi Edo bisa lakukan? Ada sih. Apa? Kalau Edo ngomong sama aku pakai bahasa Inggris lancar banget. Tapi kalau kamu biasa aja. Fit, tolong Fit. Ya lagian kamunya aneh-aneh aja sih nanyanya. Ya kamu sama Edo tuh pasti beda lah, Rel. Edo itu bagi aku cuma teman baik aja. Sedangkan kamu calon suami aku. Kamu itu sekarang tunangan aku. Dan teman baik itu juga beda sama tunangan. Kalau teman baik itu orang yang selalu ada buat kita. Kalau tunangan juga orang yang selalu ada buat kita. Tapi kalau masih tunangan aja. Kalau enggak juga udah enggak. Nggak lucu ah. Itu aja marah. Lagian kamu dede aja ngomongin Edo aja sampai serius kayak gitu. Edo itu kan sekarang udah jadi teman baik kita, Rel. Jadi nggak perlu lagi gitu lagi. Ya mungkin karena dia ganteng banget. Jadi kamu sering jelas kan? Kalau kamu nggak bisa ngomong serius, aku tidur aja deh. Aku udah capek. Ya? Ya udah, kamu tidur ya. Aku yakin karena kamu capek makanya kamu uring-uringan kayak gini. Nanti sahur aku bangunin ya. Oke. Ciumnya mana?
Tumben kamu udah bangun, sayang. Iya, aku mau bikin sahur, Al. Kenapa? Kamu melotot? Aku nggak boleh ya masak buat sahur. Mentang-mentang masakan aku nggak pernah ada yang berhasil. Bukan gitu sayang, aku seneng banget kok. Gitu dong jadi istri. Tiba-tiba aku merasa jadi suami paling bahagia nih. Ya udah, aku ke dapur dulu ya. Mudah-mudahan ini bukan angin-anginan. Anak papa masih bobo ya. Nanti kalau udah besar, temenin mama masak ya. Kok nggak diangkat sih? Lagi di bus kayak gini mana bisa ngangkat telepon. Halo? Suruh Fitri datang ke ruangan saya waktu dia datang ya. Langsung ke sini. Busnya mogok lagi. Nyambungnya pakai bus nomor berapa ya? Mbak, kok bingung Mbak? Mau kemana Mbak? Kalau mau nyambung ke Tanah Abang pakai nomor bus berapa ya? Oh, kalau itu naik 640 aja Mbak. Kalau nggak P19. Oh, Mari Mbak. Fitri hampir aja seujon. Kirain kalau tampangnya galak orangnya juga jahat. Iya Pak. Iya ini, saya lagi nunggu bus. Soalnya tadi saya naik busnya mogok. Jadi saya masih nyambung lagi. Saya juga nggak tahu nih di mana. Tapi sih nggak jauh dari Pancoran. Udah dulu ya, suaranya nggak kedengeran. Soalnya saya di pinggir jalan. Iya. Taksi Mbak. Edo, kok bisa ada di sini? Sambil ngobrol di jalan saja. Silakan. Kebetulan pas nelfon kamu. Saya pas lagi lewat simpan Pancoran. Kebetulan banget ya Pak, bisa jodoh. Jodoh? Apa itu jodoh? Masa jodoh aja Bapak nggak tahu? Ya maksud saya, jodoh itu kebetulan aja kita bisa ketemu. Saya lagi di situ, Bapak juga lewat situ. Kayaknya saya perlu dapat guru private bahasa Indonesia ya. Kenapa kamu naik bus? Kenapa tidak minta disediakan mobil sama Farel? Sebenarnya sih Farel nyuruh saya Pak, tapi saya nggak enak. Saya kan di situ statusnya masih karyawan baru. Nggak enak dong kalau ketahuan sama karyawan lainnya. Kayak seolah-olah saya diistimewakan banget. Lagian, saya lebih suka naik bus, kayak itu ngirit. Ya, saya ini kan tiap bulan mesti ngirimin uang ke bule saya. Astaga, kok bisa ada perempuan sebaik ini? Kenapa sih Pak? Bapak kira nggak enak ya naik bus? Bapak nggak pernah sih. Coba dong sekali-sekali. Bus tuh enak loh, udah rame, seru lagi. Oh, mungkin suatu waktu saya coba naik bus. Iya kalau mau, biar nanti saya yang temenin. Dengan janji ya. Pak, tolong agak cepat ya.
pagi, Rel. Kenapa kamu terlambat? Kan belum terlambat. Enggak, biasanya kamu kan datang setengah jam sebelum jam kantor masuk kan? Maaf, Rel. Tadi pagi itu aku ngobrol banyak sama bule. Aku masih kangen banget sama dia. Lucu deh. Tadi pagi kan aku naik bus. Dan yang bus aku tumpangin itu mogok. Tiba-tiba aku ketemu sama Edo. Dia lewat. Lucu ya bisa kebetulan kayak gitu. Tapi ada untungnya juga sih, Rel. Kalau Edo nggak lewat, pasti aku telat masuk kantor. Edo? Bisa pas gitu, Edo. Edo, ada waktu bus kamu mogok. Iya, lucu ya, kayak di sinetron. Farel, kamu nggak mikirin macam-macam kayak semalam kan? Iya, bisa aja emang Pak Edo lagi kebetulan lewat situ. Kan semua orang juga pasti bisa lewat jalan situ. Kamu yakin Edo nggak sengaja datang untuk jemput kamu? Yakin aja sih, soalnya dia cepet banget nyampainya. Masa dia bohong sih? Yaudah ya, Rel, positive thinking aja. Ya mungkin aja dia kebetulan lewat situ, ya. Ya hitung-hitung, kan ada dia aku nggak bosan di jalanan. Bisa ada teman ngobrol. Fit, kalau ternyata semua kebaikan Edo itu adalah cuma pura-pura, kamu akan bertindak gimana? Dan dia cuma memanfaatkan kepolosan kamu. Kamu akan bertindak gimana? Aku sih sampai sekarang nggak pikiran sampai situ. Ya ini kan cuma seandainya aja. Seandainya kayak gitu, kamu akan bertindak gimana, Fit? Ya gimana ya, Rel? Kalau dia selama ini emang cuma memanfaatkan kepercayaan aku nggak akan mungkin mau temenan lagi sama dia. Ya kalau perlu, aku akan tampar dia di depan semua karyawan Inferno. Pegang kata-kata kamu ya. Kamu akan menampar Edo kalau dia memanfaatkan kebaikan kita, Fit. Kamu pegang itu. Kamu kira aku bercanda? Aku serius, Rel. Kalau dia emang selama ini cuma pura-pura berubah menjadi orang yang lebih baik, aku gak akan bisa diam. Aku gak akan terima sedikit pun. Bukan soal itu, Fitri. Biar saya nggak penasaran. Saya sih nggak apa-apa. Asal bapaknya nanti kalau naik bus nggak ngeluh aja. Ini bukan salah paham, ini kenyataan. Udah ngaku aja kenapa sih, Kay? Kamu dugem kan sama teman-teman kamu? Oke. Saya percaya sama kamu. Well, satu hal lagi. In love, one needs trust. But in friendship, one needs good understanding.